Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok SAW atau Simple Adaptive Writing dengan anggota Anissa Fitri, Ririn Darmayanti Zain, Putri Anggun Angelina, Nelly Oktaria, Nora Meta Putri, Wahyu Alfadila, dan Widya Wahyuni akan mempresentasikan hasil dari aplikasi yang dibuat pada software NetBeans dengan studi kasus pemilihan ketua OSIS di SMA. Untuk tampilan aplikasi awalnya menampilkan interface pada bagian login. Kita klik pada bagian loginnya. Kita diarahkan untuk memasukkan username dan password. Kita masukkan username dan password yang telah kita inputkan di database yang disediakan. Untuk username kita inputkan nama admin dan passwordnya kita masukkan. Klik lagi pada bagian login. Nah, di sini kita memiliki menu bar ada 4. Yang pertama kriteria, alternatif, putusan, dan juga pada bagian logout. Di sini pada bagian kriteria ada untuk menginputkan data kriteria. Di sini ada 3 kolom yang akan nantinya diisi. Yang pertama kolom CI, yang kedua kolom tentang nama kriteria, dan juga kolom pada bagian bobot. Untuk studi kasus ini kami menggunakan 4 kriteria, yang mana di sini telah kami inputkan. Kriterianya yaitu kriteria pertama ada kelas, lalu tes akademik, dan juga public speaking, dan terakhir ada tes wawancara. Dari keempat kriteria tersebut, kita tentukan bobotnya. Di sini untuk kelas bobotnya 1, begitu pula dengan tes akademik juga bobotnya 1, dan public speaking dan tes wawancara bobotnya 2. Dan ke bagian alternatif, di sini pada bagian kanan ada tempat untuk menambah data dan juga untuk mengedit data. Di sebelah kirinya ada 4 buah tabel, yang mana masing-masing tabelnya dari urutan atas sampai bawah. Tabel pertama yaitu daftar alternatif. Tabel kedua adalah matriks keputusan. Tabel ketiga adalah matriks ternormalisasi. Tabel keempat adalah tabel perankingan. Kita masukkan data baru. Di sini kan sudah ada 4 data yang telah terinput. Kita inputkan data yang kelima. Kita pilih kelasnya, dia termasuk kelas berapa, misalnya kelas 10 dengan tes akademiknya rata-ratanya 5 sampai 80. Untuk public speakingnya baik, tes wawancara kurang baik, kita inputkan. Otomatis nanti ketika kita mengklik pada button tambah, maka data yang kita inputkan akan masuk ke 4 tabel yang tersedia. Pada tabel pertama akan menentukan data yang diinputkan pada tambah data. Pada tabel kedua pada data kedua ini, data atau nilai yang keluar berupa nilai dari masing-masing kriteria yang dimasukkan. Misalnya untuk Selin, kriteria pertama itu kan kelas 10, maka nilai dari kriteria pertama adalah 8. Untuk kriteria kedua, nilai dari tes akademiknya 50 sampai 80, maka nilai dari kriteria keduanya mendapat skor 8. Untuk C3-nya baik, skornya juga 8. Untuk C4-nya kurang baik, mendapatkan skor 6. Lanjut pada data yang tampil pada tabel ketiga. Tabel ketiga ini yaitu matriks ternormalisasi. Data yang keluar adalah nilai dari kriteria pertama sampai kriteria keempat. Pada masing-masing kriterianya kita bagi dengan nilai kriteria tertinggi. Misalnya pada C1 Selin mendapatkan skornya 8. Lalu 8 ini kita bagi dengan skor tertinggi yaitu 10.
Dari 8 dibagi 10 dapat hasil 0,8, begitu pula dengan C2 sampai C4-nya. Lanjut kita pada bagian tabel perankingan. Di sini data yang keluar atau nilai yang keluar dari C1 sampai C4 berupa hasil dari nilai-nilai yang ada pada tabel matriks ternormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria C1, C2, C3, C4 yang telah kita tentukan di awal sebelum kita menginputkan alternatif yang ada. Untuk C1 dan C2 tadi bobotnya ada 1. Untuk C3 dan C4 bobot yang kita masukkan yaitu 2. Jadi di sini nilai selin 0,8 dan juga C2-nya 0,8 kita kalikan dengan 1 karena bobotnya 1. Maka mendapatkan hasil yang sama untuk tabel perankingannya. Lalu pada bagian C3 dan C4-nya nilainya 0,8 dikalikan 2 karena bobotnya itu 2, bobot kriterianya. Lalu C4-nya 0,6 juga dikalikan dengan nilai bobot kriterianya 2, mendapatkan hasil pada bagian tabel perankingannya itu 1,6 dan juga 1,2. Dari data yang ada pada tabel perankingan tersebut, otomatis akan ada pada bagian kolom total, yaitu jumlah dari skor atau nilai yang diperoleh setiap alternatif dari kriteria 1 sampai kriteria 4. Di sini otomatis akan ditentukan ranking dari kelima alternatif, manakah yang ranking 1 sampai ranking 5-nya. Ranking 1 itu adalah alternatif yang memiliki nilai terbesar. Di sini nilai terbesar dari kelima alternatif yang ada yaitu diperoleh oleh Sasa. Nilainya 5,6. Lalu yang kedua yaitu A-nya 5,2 dan seterusnya sampai yang ranking terakhir yaitu Selin 4,4. Dari data yang ada pada tabel perankingan tersebut, nanti akhirnya akan dipilih langsung yang mana keputusan terakhir berada di tangan wakil kesiswaan. Saja yang menjadi ketua OSIS yang akan dipilih nanti bukan yang ada pada ranking pertama, tapi pada ranking kedua. Kita klik pada salah satu yang nantinya akan seolah-olah dipilih oleh wakil kesiswaan. Tetap saja memang wakil kesiswaan memang ingin memilih Sasa yang sebagai ketua OSIS-nya. Kita klik pada bagian setuju. Otomatis akan memberikan hasil keputusan akhir. Kita menuju pada jendela baru, yaitu pada bagian keputusan. Di sini keluarlah nama Sasa sebagai hasil keputusan yang dipilih oleh wakil kesiswaan untuk menjadi calon ketua OSIS selanjutnya pada periode tertentu. Mungkin hanya itu penjelasan aplikasi yang kelompok kami buat pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari sistem yang kami buat, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.